Rasulullah mengumumkan tentang keberangkatan menunaikan ibadah haji pada tahun ke-6 sesudah hijrah ke Madinah. Sesampainya ke dekat Makkah, pasukan berkuda Quraisy menghadang beliau. Mereka melarang Nabi memasuki Makkah. Padahal kedatangan Rasulullah untuk menunaikan ibadah haji, bukan untuk berperang. Oleh karena itu beliau dan para sahabat berhenti di Hudaybiyah. Rasulullah ingin berunding dengan pihak Quraisy agar dibukakan jalan untuk melakukan tawaf di Ka'bah dan menyelesaikan kewajiban haji. Selanjutnya beliau memanggil Umar bin Khattab. Beliau memerintahkan agar Umar memasuki Makkah dan melobi kaum Quraisy mengenai maksud kedatangannya. Hanya saja Umar keberatan. Rasulullah, saya khawatir Quraisy akan mengadakan tindakan terhadap saya, mengingat di Makkah sudah tidak ada lagi Banu Adi bin Ka'b yang akan melindungi saya. Quraisy sudah cukup mengetahui bagaimana permusuhan saya dan tindakan tegas saya terhadap mereka dulu. Dalih Umar sembari mengusulkan orang lain untuk tugas itu. Saya ingin menyarankan orang yang lebih baik dalam hal ini daripada saya, yaitu Utsman bin Affan, ujarnya. Nabi setuju dan Utsman pun tidak keberatan. Utsman mengadakan pembicaraan dengan Quraisy dan terpisah dari kaum muslimin sehingga dikira ia sudah dibunuh. Maka Rasulullah dan para sahabat mengadakan ikrar akan memerangi Quraisy kalau sampai Utsman dibunuh. Ikrar ini dikenal dengan Bayat Ridwan. Tetapi tak lama kemudian Utsman kembali dan mengatakan bahwa untuk menjaga kewibawaan Quraisy di kalangan orang-orang Arab, mereka menolak kedatangan kaum muslimin ke Makkah tahun ini. Namun mereka tidak menolak perundingan untuk keluar dari suasana permusuhan. Pembicaraan dilanjutkan antara kedua pihak untuk mengadakan perjanjian dan mencari perdamaian. Tetapi Umar tampaknya sudah kesal benar karena Nabi menyetujui pembicaraan demikian sehingga ia melompat dan pergi menemui Abu Bakar dan katanya, "Abu Bakar, bukankah dia Rasulullah?" Abu Bakar menjawab, "Ya, memang. Bukankah kita ini muslimin?" Tanya Umar lagi. "Ya memang," kata Abu Bakar lagi. Umar melanjutkan, "Bukankah mereka kaum musyrik?" "Ya, benar," jawab Abu Bakar. "Mengapa kita mau direndahkan dalam soal agama kita?" Tanya Umar. Akhirnya kata Abu Bakar kepada Umar, "Umar, duduklah. Taatilah dia dan jangan langgar perintahnya. Saya bersaksi bahwa dia Rasulullah." Umar pun kemudian berkata, "Saya bersaksi bahwa dia Rasulullah." Umar merasa tidak puas pembicaraannya dengan Abu Bakar. Ia pergi menemui Rasulullah dengan garis-garis kemarahan masih membayang di mukanya. "Rasulullah, bukankah Anda Rasulullah?" Tanya Umar. "Ya, memang," jawab Nabi. "Bukankah kita ini muslimin?" Tanya Umar lagi. "Ya, memang." "Bukankah mereka kaum musyrik?" "Ya, benar. Mengapa kita mau direndahkan dalam soal agama kita?" Ujar Umar. Lalu kata Rasulullah, "Saya hamba Allah dan Rasul-Nya. Saya tidak akan melanggar perintahnya dan dia tidak akan menyesatkan saya." Dengan jawaban itu Umar terdiam. Setelah itu kemudian beliau pernah berkata, "Saya masih mengeluarkan zakat, berpuasa, salat dan membebaskan budak di antara yang saya kerjakan waktu itu. Sebab saya khawatirkan kata-kata yang saya ucapkan itu, sementara saya mengharapkan segala yang terbaik." Muhammad Husain Haikal dalam Umar bin Khattab menulis, kita lihat bagaimana ia begitu percaya diri, dan sangat membanggakan pendapatnya. Betapa Umar tidak akan merasa bangga dengan pendapatnya itu, karena Quran sudah memperkuat sikapnya dalam menghadapi para tawanan Badar, lah tetap dengan pendapatnya bahwa Abdullah bin Ubay harus dibunuh, sampai kemudian ia dapat diyakinkan bahwa perintah Rasulullah lebih besar artinya daripada perintahnya. Begitu juga ia masih bertahan dengan pendapatnya mengenai perjanjian Hudaybiyah, sampai kemudian turun wahyu memperkuat Rasulullah, dan disebutkan bahwa perjanjian itu akan merupakan kemenangan besar. Perdebatannya dengan Rasulullah seperti ia berdebat dengan orang lain, sebelum dapat dibuktikan kebenarannya, baik dengan wahyu atau melihat bukti yang nyata atau sebaliknya. Muhammad Husain Haikal dalam Umar bin Khattab menjelaskan kegemaran penduduk Makkah terhadap minuman keras, dan Umar pun di masa jahiliyah termasuk orang yang sudah sangat kecanduan khamar. Kala itu, kaum muslimin juga gemar minum minuman keras, selama mereka masih tinggal di Makkah, sampai beberapa tahun kemudian setelah hijrah ke Madinah. Umar melihat betapa minuman itu dapat membakar amarah hati orang, dan membuat peminumnya saling mengecam dan memaki. Tidak jarang orang-orang Yahudi dan kaum munafik menggunakan kesempatan minum minuman itu untuk membangkitkan pertentangan lama antara Aus dengan Khazraj. Sehubungan dengan itu Umar menanyakan soal minuman keras ini kepada Rasulullah, ketika itu Quran belum menyinggungnya. Nabi berkata, "Allahumma ya Allah, jelaskanlah soal ini kepada kami." Setelah itu kemudian turun ayat ini. "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, keduanya mengandung dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Karena dalam ayat ini minuman belum merupakan larangan, kaum muslimin tetap saja menghabiskan waktu malam dengan minum minuman khamar sebanyak-banyaknya. Kalau mereka melakukan salat,
sudah tidak tahu lagi apa yang mereka baca. Kembali Umar bertanya. Rasulullah berkata lagi, Allahumma ya Allah, jelaskanlah tentang khamar itu kepada kami. Minuman ini merusak pikiran dan harta. Kemudian turun ayat ini, orang-orang beriman, janganlah kamu mendekati salat dalam keadaan mabuk, supaya kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 43. Sejak itu muazin menambahkan seruan, orang yang mabuk jangan mendekati salat. Kaum muslimin sudah mulai mengurangi minum khamar kendati belum berhenti sama sekali. Pengaruh buruk yang ada pada sebagian mereka masih terasa. Ketika sedang minum-minum salah seorang dari Ansar sempat mencederai salah seorang dari Muhajirin, dengan tulang unta yang mereka makan akibat perselisihan di antara mereka. Dan ada dua suku yang sedang mabuk bertengkar lalu mereka saling tikam. Umar kembali berkata setelah melihat semua itu, Ya Allah, jelaskanlah kepada kami tentang hukum khamar ini dengan tegas, sebab ini telah merusak pikiran dan harta. Setelah itu Rasulullah menerima wahyu dari Allah, hai orang-orang beriman, bahwa anggur dan judi, dan persembahan kepada batu-batu, atau meramal nasib dengan anak panah, suatu perbuatan keji buatan setan. Jauhilah supaya kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi maksud setan, hanya akan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalangi kamu mengingat Allah dan melaksanakan salat. Tidakkah kamu hendak berhenti juga? Quran Surah Al-Maidah ayat 90 hingga 91. Di kalangan muslimin ada orang yang merasa kurang senang dengan larangan itu, lalu berkata, mungkinkah khamar itu kotor, keji, padahal sudah bersarang di perut si Polan dan si Polan yang sudah terbunuh dalam perang Uhud, di perut si Anu dan si Anu yang sudah terbunuh dalam perang Badar. Maka firman Allah ini turun, bagi mereka yang beriman dan berbuat baik, tiada berdosa atas apa yang mereka makan di waktu lalu, selama mereka menjaga diri dan beriman, serta berbuat segala amal kebaikan, kemudian menjaga diri dan beriman, kemudian sekali lagi menjaga diri dan berbuat baik. Allah mencintai orang yang berbuat amal kebaikan. Quran Surah Al-Maidah ayat 93.